Pada pertemuan hari ini kalian disatukan di kelas 11. Yang pertama ini masih dalam mata pelajaran kerja olahraga. Nah, ini anjuran dari pemerintah bahwa negara kita merupakan negara maritim yang rawan tentang bencana alam. Bencana alam di Indonesia itu banyak yang sering terjadi, di antaranya gempa bumi, banjir, tanah longsor, dan tsunami. Nah, oleh sebab itu di negara kita ya ada yang namanya Basarnas, Badan SAR Nasional. Nah, ke bawahnya tingkat kabupaten ada yang namanya BPBD, Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Ke bawahnya lagi kecamatan dan desa itu ada yang Tagana, tanggap darurat bencana. Tagana itu tanggap darurat bencana. Jadi ada tahapan dari atas ke bawah, itu satu struktur yang tidak bisa dipisahkan. Mengapa demikian begitu? Karena negara kita merupakan negara yang rawan dengan bencana alam. Kenapa? Karena negara kita berada di dua lempengan bumi terbesar di dunia. Nah, oleh sebab itu maka kita wajib mengetahui tanda-tanda daripada bencana alam tersebut, ya, karena gempa bumi. Jekurang tsunami ayah ini, ya, ayah ini. Nah, gempa bumi itu, gempa bumi merupakan suatu bencana itu akibat pergerakan lempengan bumi. Nah, maka terjadi getaran. Itu getaran ayah yang kecil yang besar. Nah, itu diukur oleh skala Richter. Ini ada alat ukurnya. Nah, itu ukurnya skala Richter. Nah, apabila kalian mengetahui atau tanda-tanda terjadinya bencana alam, terutama gempa bumi, itu bisa diprediksi gempa bumi tidak terjadinya. Tapi kita sebagai manusia harus berusaha bagaimana caranya menghadapi gempa bumi. Contoh, kalau kalian pergi ke rumah sakit, supaya jalur evakuasinya di rumah sakit supaya tuh rumah sakit kalau di lantai atas, di hotel di gedung bertingkat pasti ada jalur evakuasi. Itu menandakan bahwa tempat tersebut sudah siap apabila terjadi gempa bumi. Jadi kan apa ke jalur evakuasi? Kenapa? Karena itu jalan tercepat menuju tempat yang aman. Di Pangandaran, di pantai, jalur evakuasi. Itu apabila terjadi gempa dan tsunami, kita harus lari menghindari menjauhi pantai. Jalur evakuasi yang sudah ada dipasang oleh pemerintah. Nah, di sekolah juga sama. Contoh daerah Panjalu. Kita ada pada daerah Panjalu, daerah pegunungan. Daerah Panjalu pegunungan merupakan daerah rawan bencana. Satu, tanah longsor. Kedua, gempa. Sering ngerasain gempa bumi. Mungkin itu tahun 2010 atau 2000 berapa karena terjadi gempa yang sangat besar, bahkan banyak rumah-rumah yang roboh. Nah, mitigasi adalah cara bagaimana kita menghadapi gempa. Contoh sekarang kalian di kelas. Nah, kalian udah belajar. Gempa itu apa? Nah, kalian udah belajar. Wah, iya. Kira-kira kalian yang harus kalian lakukan pertama adalah lari ke mana? Keluar. Makanya di situ disimpan jalur evakuasi. Satu, coba kalau kalian di lantai atas misalnya, kira-kira cara pertama naik mungkin turun tangga harus jelas, gila kan rumah berjumlah di sana. Jangan panik. Satu, jangan panik. Yang kedua, apabila sudah kepepet kalian ada di suatu bangunan, itu bisa lari, kalian bisa masuk ke bawah meja. Minimal lama binahan bermeja itu ayat nurada, jadi kan kehalangan. Nah, itu jadi caranya di samping kalian lari menuju tempat yang aman, kalian itu yang pertama kalian masuk ke bawah meja. Terus kalau di ruangan, di rumah, ayam mari. Nah, di atas lemari jangan menyimpan barang yang lamun gempa huruf kagak di
Nah itu jadi jangan barang yang berat di atas lemari. Itu kan ada bantal, awan balik kan hari ibu ada bantal. Kalau di rumah itu, jadi kalau di rumah dari lupa mau besar mau kecil kalian masuk kali keluar oke kan deh. Wah kalau dua, lihat bangunan. Kira-kira rumah itu bangunan kalau kita berkumpul di satu titik misalkan. Contoh lah di sini kita lari keluar, kita lihat masjid yang itu kan ada menaranya. Aman dari bangunan rumah. Berarti kita harus cari yang lebih aman. Nah, itu jadi kenapa? Karena di Indonesia gempa bumi sampai sekarang sampai detik ini mungkin ada, tapi nggak terasa. Itu bedanya. Nah, jadi maka negara membuat Basarnas. Badan Nasional di situ terdiri dari anggota TNI dan anggota Polri. Terus ke bawahnya di Basarnas tingkat provinsi sama masih diisi oleh orang-orang TNI Polri. Ke bawahnya ada BPBD khusus orang-orang pilihan, orang-orang yang sudah dilatih oleh Basarnas untuk menanggulangi bencana alam yang ada di daerahnya. Terus BPBD membentuk yang namanya Tagana adalah tanggap darurat bencana. Jadi kalau bencana pasti orang desa, ayo desa ada. Misalkan di sini Garahan, aja lupa di Banjar atau Nelpon ke desa. Oh di Garahan pas dari gempa ada rumah yang rubuh atau ada tanah yang longsor, itu masih turun. Nah, Tagana itu terdiri dari aparat desa, orang sukarelawan, itu baik dari pemuda, biasanya orang-orang muda di bawah usia 40 tahun biasanya. Itu kan? Nah itu dilatih oleh tim Basarnas bagaimana cara menanggulangi apabila terjadi gempa di suatu daerah atau di daerahnya masing-masing. Contoh diulang gitu. Malah bukan di rumah tara ayah gempa, tara ayah longsor, jadi bisa. Gitu kan? Jadi bisa. Masuk tara saya rumah ayah, gitu. Masuk. Pernah tuh. Tuh gede pernah tuh. Kemarin kita lihat di mana. Apabila kalian mengalami gempa yang sangat besar tahun 2010, 2006, waktu ada tsunami di Pangandaran itu semua panik. Semua orang panik. Kenapa? Kerasa gempanya itu lama dan besar. Banyak di daerah kita ini banyak yang rumahnya yang besar. Nah itu disebutkan dari gempa longsor. Banyak banjir longsor. Contoh lah, di Garahan itu, di Legok, itu tanah rumah dia. Tidak betul mungkin disukai Pak Getok, ayah longsor, tapi mudah-mudahan tidak. Tapi kalau mendengar posisi lahan daerah di Baros, ya di Baros. Kenapa? Kalau dia bawa di lahan di atasnya itu pohon-pohon yang itu sudah kurang, jadi kalau terjadi hujan besar itu tidak menutup kemungkinan air bisa turun meresap tanahnya ke bawah balik. Bapak sering apakah banjir di Ciomas kemudian ke Baros, nanti dibubur tak turun ke jalan, pernah itu hujan gede gitu. Nah itu jadi tetap kita harus waspada. Itu kalau terjadi gempa. Apabila kalian berwisata ke pantai, nah ini berwisata pantai. Kita berbicara di pantai. Itu ada tanda-tanda yang dinamakan tsunami. Tanda tsunami satu, bau garam menyengat. Uyah tahu ya? Tahu kan hasilnya? Nah, garam itu satu, itu tandanya. Yang kedua ada gempa. Jadi kalau kalian di sisi laut, ada gempa, kalian berburu menjauh dari pantai. Tanda yang kedua adalah air laut surut. Nyatan. Jauh, tidak terlalu benar. Itu tandanya tsunami. Nah, makanya kalau sudah ada itu, kita cari jalur evakuasi, lari kemana? Cari yang aman, lebih tempatnya lebih tinggi. Itu salah satunya, salah satu contoh atau salah satu kita
menghadapi apabila terjadi bencana baik itu gempa bumi, longsor ataupun tsunami. Apabila kita jauh dari antena udah, tapi tetap apabila nanti kalian kenapa tertitik atau orang jodoh kena orang Pangandaran sukanya apa kan? Nah itu, nah sekarang kalian kita coba kalau tsunami itu ada tanda. Biasanya tsunami sekarang di Indonesia udah dipasang. Kalau di tsunami itu ada suatu kode tanda, itu sirine berbunyi bahwa setelah gempa akan disusul dengan adanya gelombang tsunami. Itu di Pangandaran aku ada 6 titik kalau tidak salah. Itu ada khusus alarm apabila akan ada tsunami, itu alarm itu berbunyi. Nah, kita gimana? Nah, kita sekarang coba kita menghindari atau mengantisipasi apabila terjadi gempa bumi apabila kita sedang belajar kelas. Yang pertama tadi lari ke luar. Yang kedua kita bisa atau misalkan keluar kita lihat kantong simpan di atas kepala. Jadi bisa air lada harapannya bukan kantong. Gitu lari keluar. Atau buku kalau dia deh bisa. Bisa pepet keluar. Apa? Oke. Kita praktek. Coba ini di alarm apabila misalkan ada tanda kita di dalam kelas terjadi bencana. Nah, kita langsung cari tempat terbuka. Cari tempat yang terbuka. Tuh kan? Itu kan untuk melindungi kepala kan? Baru dah. Kan langsung keluar. Kita cari tempat. Itu kan air gedung yang tinggi, berarti ulah-ulahan itu lompat ke dia. Karena kita ikuti jalur evakuasi, gitu kan? Jalur evakuasi. Itu ada perhatikan, tuh ada titik kumpul. Nah kita titik kumpul ada di sana, di dekat tiang bendera. Tuh. Coba. Jangan panik, jangan panik.